kamu itu kenapa sih jadi harus tobat tuh? Ya, kenapa harus ditobat? Ada dua hal yang mengharuskan kenapa kamu harus tobat. Ada dua hal. Kita perhatikan. Yang pertama masalahnya adalah yaitu kalau kamu memang seharusnya menuntut ibadah, mau menjadi hamba Allah sesuai yang Allah kehendaki, melayani Allah, dihidupkan sama Allah, menjadi khalifah Allah di muka bumi, sehingga kita mau pantas, mau patut jadi pelayannya Allah, menjadi wakilnya Allah dalam apapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun, dimanapun. Itu kalau kamu thalibul ibadah, maka kamu tobat dulu. Nah, kamu wajib taubat itu karena ada dua hal. Yang pertama kan supaya kamu bisa dapat taufik. Karena kalau kita tidak diberi taufik sama Allah, yaitu tolong untuk taat kada kawa. Nah, untuk bisa dapat pertolongan Tuhan beribadah. Nah, supaya kita tahu kenapa ya, aku kok susah ibadah. Kok susah ibadah. Nah, kada taubat. Itu kita tahu akhirnya. Sehingga kamu wajib taubat. Sedangkan memang perlunya apa taat sama Allah loh? Taat sama Allah itu kenapa jadi wajib tobat? Sehingga kamu dapat taufik. Karena kan keselamatanmu tergantung dengan taatmu. Kan kamu kalau maksiat tidak taat, kamu kan bisa neraka, naudzubillah, tersiksa selama-lamanya. Jadi Allah janjikan dalam ketaatanmu itu kenikmatan dunia dan akhirat selama-lamanya. Sehingga harus dong kamu taat. Dan untuk dapat tolong taat harus dong kamu tobat, begitu ya. Itu yang pertama Imam Ghazali katakan. Dua hal sebabnya kenapa harus tobat. Nah, yang kedua di sini ya, watsani minal amrain. Yang kedua dari yang saya katakan dua hal. Yang pertama sudah. Yang kedua adalah innama talzamuka, bahwasannya lazim atas engkau taubah, untuk tobat, ampih dari maksiat itu, lituqbala minka ibadatuk, supaya diterima ibadahmu. Yang pertama supaya kamu ditolong beribadah, yang kedua supaya ibadahmu diterima. Kenapa? Fa inna rabbad dain, karena ai sahibud dain, dain bukan din, dain yaitu pemilik hutang, maksudnya orang yang kau hutangi, ya, diumpamakan ya, seseorang yang kita bisi hutang sama dia itu, nah itu ngarannya Rabbudain, pemilik apa ngarannya, siapa orang yang dihutangi lah Rabbudain itu umpamanya itu layak balul hadiah, dia kada terima hadiah. Kita bisi hutang nih sama si A ini, terus kita mau menghadiahi dia gitu. Nah, kalau itu diniatkan sama orang yang menghutangi, riba. Kalau diniatkan sama yang menghutangi, ini saya hutangi supaya dikasih hadiah, nah ini hadiah ini, riba ini di mana-mana dengan bahasa yang macam-macam sekarang. Bahasanya macam-macam, kamu beli ini, kamu tukar ini, nanti di dalamnya ada hadiah, promo ini, omong kosong, hati-hati. Pian beli barang butuh barang, jangan beli sesuatu karena ada hadiah di dalamnya. Pian diwaluhi itu bohong, tidak pernah ada juga. Sudah tidak pernah ada. Kita dibohongi, kita jadi punya niat riba. Kan? Beli sesuatu ya karena sesuatu itu ternyata dapat hadiah, ya alhamdulillah gitu. Bukan karena hadiahnya. Tenang. Sama juga nabung kemana karena mau dapat hadiah kah nabung. Ya kembali ke sini, bahwa orang yang menghutangi kamu, dia itu tidak terima hadiah dari kamu. Wadzalika, hal yang demikian itu, yakni menjelaskan tentang kelaziman taubat itu, bahwa annat taubata 'anil ma'asi, bahwa taubat dari segala maksiat, wa irda al khusumi fardun lazimun, yakni minta rela kepada lawan, kepada yang kita pernah punya masalah sama dia, meminta relanya, minta halalnya, itu fardun, adalah fardu hukumnya, lazimun, harus. Wa amatul ibadah, dan kebanyakan ibadah ini allati taksiduha, yang kamu, kebanyakan ibadah yang kamu maksud, yang kamu jalankan, naflun, adalah tambahan saja.
adalah tambahan. Fakaifa, maka bagaimana yuqbalu minka tabarru'uk, bisa diterima dermamu, hadiahmu, ya, sedangkan wadainu alaika hal, sedangkan kamu ini punya hutang yang jatuh tempo lam takdihi, kamu belum bayar. Yalah, ada hutang puasa Ramadan, dulu kada puasa, lalu sekarang puasa Senin Kemis, kada kawa, itu nafil, itu tambahan. Ya, dulu dihitung mulai balik itu kada sholat, sekarang mau sholat tarawih 20 rakaat, lucu, kamu bayar hutang. Bahkan dalam fikih tidak sah sholat sunnahnya orang yang belum bayar yang wajib tuh. Nah, tapi sayang ya, aku ini jar sudah ngamakan duha lama, sayang ya, silakan kamu di waktu duha itu kamu godok sholat, jadi tidak boleh. Oke? Nah, orang harus yang wajib dulu. Nah, jadi sama ini, bagaimana kamu mau tabarruk, mau sukarela, kan sunnah itu sukarela, yang ini sunnah kok kan sukarela. Kamu mau sukarela sedangkan kamu masih punya hutang yang jatuh tempo yang harus kamu bayar. Wa kaifa tatruku li ajlil halal wal mubaha wa anta musirrun ala fi'lil mahdhuri wal harami. Ya, bagaimana kamu tinggalkan ya yang halal pun kamu tinggalkan, padahal itu halal. Yang mubah pun kamu tinggalkan karenanya itu. Nah, oke? Ya, li ajlihi, li ajl apa? Li ajl apa? Li ajl apa? Hah? Li ajl dain, li ajl apa? Dhamirnya? Apa dhamirnya kemana itu? Kaifa tatruk? Bagaimana kamu meninggalkan yang halal dan yang mubah? Li ajlihi, karena sesuatu itu, yalah, karena sesuatu lah, ya, karena sesuatu kau mau mendapatkan keutamaan, kamu sukarela, padahal itu halal saja kalau kamu tidak lakukan, boleh-boleh saja. Sedangkan wa anta musirrun alal fi'lil mahdhuri wal haram, yang jika kamu tinggalkan itu tidak boleh, tapi kamu lakukan, sedangkan kamu itu masih saja terus-menerus dalam perbuatan yang dilarang. Wa kaifa tunajihi, bagaimana kamu ini akan menyeru yang kamu hutang ini. Nah, kamu bisa hutang sama si Din tuh, bagaimana kamu seru dia, wa tad'uhu, kamu mohon sama dia, wa tuthni alaih, kamu memuji dia di muntungmu, wa huwal iyad billah. Ya, ini kalimah mu'taradah dalam bahasa Arab. Wahwa, sedangkan dia ini Rabbadan, yang kamu hutang sama dia ini, wal'iyad billah, mau nyebut kata-kata setelahnya dia berlindung dulu, na'udzubillah, semoga Allah lindungi. Alaika ghadban, sedangkan dia marah sama kamu, dia sarik sama kamu. Kamu mau puji dia, kamu puji-puji dia, mau kamu mohon sama dia, sedangkan dia marah sama kamu. Kaif, kata Imam Ghazali, fahada, hal tersebut dhahiru halil usatil musar, seperti inilah hal yang jelas keadaan orang-orang yang maksiat, yang terus menerus alal maksiat. Wallahul musta'an, Allah yang bisa menolong. Ini seperti ini keadaan orang-orang yang tidak berhenti dalam maksiatnya.